Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Puji serta rasa syukur tetap tercurah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah kita ini sekarang sudah di penghujung bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, dan ada kata keterangan dibebaskan dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini menjadi, kalau di dalam kompetisi mah menjadi finalis gitu ya. Karena kalau sebuah kompetisi itu awalnya itu diikuti siapa saja, boleh mengikutinya. Oh, ini kalau dalam sebuah kompetisi. Terus berguguran, sebagian berguguran. Nah, kita yang insya Allah kuat, imannya kuat, istiqomahnya kuat, alhamdulillah sampai penghujung Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan waktu untuk melaksanakan, terutama di dalam kegiatan Ramadan ini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membacakan saja sebuah postingan, yaitu postingan di dalam pada media sosial yang ini berkaitan dengan Ramadan kita akan segera meninggalkan kita. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa hari demi hari telah berlalu. Ramadan yang kita nantikan selama 11 bulan ini perlahan akan meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan penuh berkah akan segera pergi. Dan pertanyaannya hadirin rahimakumullah, apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya? Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa kita masih diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, baik di masjid kita yang cinta ini, maupun di lingkungan kedaerahan. Tetapi hari ini beliau-beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 34, yang artinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok.
dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Artinya hadirin rahimakumullah, kalau kita punya rencana atau punya azam istilahnya untuk melaksanakan besok itu akan diprogram kegiatan itu, rencana itu ini A sampai Z. Tapi kalau Allah belum menghendaki, pasti ada yang gagal, pasti ada yang mulai gitu. Demikian juga dengan kematian. Kematian itu tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Bahkan ada dulu di daerah kita ya, di Gempol, sengaja bertamu dari Tasik, kalau nggak salah dari Tasik, mau berkunjung di sini. Cuma berapa hari, 1 hari di sini meninggal. Itu bukan hanya kebetulan hadirin rahimakumullah. Itu udah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat tadi, seorang pun tidak akan mengetahui di mana dia akan mati. Jadi kematian itu tidak mengenal usia ya. Kematian mah pantas saja gitu. Mau anak-anak, mau bayi, mau yang masih jak-jak belejak ya, seperti kita, ya mau yang menjaga kesehatan pun, kalau Allah sudah memanggil, kalau Allah sudah menentukan jatah usianya, itu sedetik atau beberapa detik pun tidak akan bisa dihindari. Kita ingat seorang dokter yang dulu suka memberi penyuluhan gitu ya, seperti di televisi, nama itu Dokter Rian kalau nggak salah. Dia itu beliau itu menjadi dokter kesehatan, dokter gizi, memberi penyuluhan gitu ya, setiap hari ditentukan gitu. Masih muda lagi, ganteng lagi dokternya itu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, beliau dalam keadaan wafat. Terus seorang artis, banyak ya contoh-contoh kalau kita menjadikan ibrah. Dan di Gempol ya Pak Ustaz tadi kemarin ahli masjid, kalau ini itunya ahli masjid Haqullah di itu, beliau itu sebelum Ramadan itu beliau tinggal di anaknya sekitar 1 bulan, tinggal di anaknya yang di daerah lain 1 bulan. Datang ke Gempol untuk melaksanakan mungkin berniat berRamadan di daerah Gempol karena rumahnya di Gempol. Kemarin beliau sudah meninggalkan kita. Tapi alhamdulillah kalau beliau itu Pak Ustaz tadi juga tahulah kesehariannya ya. Pak Ibu Hajah Joharudin. Nah hadirin rahimakumullah, para ulama salaf dahulu sangat bersedih ketika Ramadan akan berakhir. Bahkan mereka menangis karena khawatir amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh selama Ramadan. Namun setelah Ramadan mereka merasa takut dan berharap kepada Allah. Mereka takut jika amal puasa, sholat, sedekah, tilawah Al-Quran yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah madrasah iman, tempat kita belajar menjadi hamba yang lebih baik. Di bulan ini kita belajar menahan lapar dan dahaga, menahan amarah,
memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Namun yang paling penting bukan hanya bagaimana kita menjalani Ramadan, tetapi bagaimana kita setelah Ramadan ini. Para ulama mengatakan balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi jika setelah Ramadan kita masih konsisten menjaga sholat, masih membaca Al-Quran, masih menjaga lisan, maka itu tandanya bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, hadirin rahimakumullah, jika setelah Ramadan kita kembali kepada kelalaian, maka kita perlu khawatir. Jadi hadirin rahimakumullah, ada 3 sikap yang seharusnya kita miliki ketika Ramadan kita akan berakhir. Yang pertama, bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, memohon ampun atas kekurangan dan dosa selama menjalani Ramadan. Yang ketiga, berdoa agar Allah menerima semua amal ibadah kita sebagai doa para hamba yang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan ketika kita nanti Idul Fitri juga saling menyapa gitu ya, sambil mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih lembut. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini juga mencari-cari ya, karena kalau seperti saya ini susah gitu ya, waktunya itu terus sering dijalankan terbatas gitunya. Istilah nama kalau kayak Pak Ustadz tadi itu, Pak Ustadz tadi malah didikan itu, Ustadznya itu berdidikan, kalau saya mah Ustadz dadakan gitu. Mungkin itu saja dari rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, tasyirin pesabenyirin, khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya mungkin buat hadirin sekalian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.